Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dasar-dasar membaca dan menulis yang beranggotakan Syahula Bartalitia dengan nomor induk 2101421069, Ikvina Hesanatika dengan nomor induk mahasiswa 2101421072, dan Sylvia Devi Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2101421078. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi, proses, dan jenis-jenis membaca. Saya, Ikvina Hesanatika, akan menjelaskan mengenai proses membaca. Membaca dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan komunikasi interaktif yang memberi kesempatan kepada pembaca dan penulis untuk membawa latar belakang dan hasrat masing-masing. Membaca bukan hanya sekedar proses memahami lambang bunyi, melainkan proses memahami, menerima, menolak, membandingkan, serta meyakini pendapat yang dituturkan. Proses yang terjadi saat membaca ialah yang pertama, mata mencari rangsangan pada bacaan yang berbentuk tulisan. Membaca dimulai dengan melihat sebagai stimulusnya. Yang kedua, rangsang diterima oleh mata. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol ke dalam kata-kata lisan. Yang ketiga, syaraf mengirimkan rangsang ke otak. Yang keempat, otak memproses rangsangan dalam bentuk pemahaman. Membaca mencakup aktivitas mengenal kata, pemahaman literal, penerapan, membaca kritis, serta kreatif. Kemampuan membaca merupakan proses mental yang melibatkan pengajaran guna menangkap makna dari tulisan. Yang kelima, otak merespon informasi. Setelah berhasil memahami informasi, proses berikutnya adalah respon otak yang menanggapi informasi secara aktif yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, maupun pasif yang hanya ada dalam individunya saja. Membaca sebagai proses psikologi. Membaca sebagai proses psikologi melibatkan berbagai unsur mental dan psikis yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu intelijensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan yang terakhir tingkat kemampuan membaca. Membaca sebagai proses sensoris. Aktivitas membaca tidak mungkin terlepas dari masuknya rangsangan melalui mata maupun syaraf-syaraf jari. Meskipun begitu, membaca bukanlah proses sensori saja, melainkan melibatkan berbagai proses termasuk proses menafsirkan informasi yang diterima. Berikutnya, membaca sebagai proses perseptual. Disebutkan oleh Vernon, proses perseptual ini memuat 4 bagian, yaitu kesadaran akan rangsangan visual, kesadaran akan persamaan pokok untuk mengklasifikasikan kata-kata secara umum, klasifikasi lambang visual untuk kata-kata yang berada dalam kelas umum, dan yang terakhir, identifikasi kata dengan cara menyebutkannya. Langkah dalam persepsi dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan. Berikutnya, kemampuan mengasosiasi makna menjadi bagian terpenting dari stimulus itu sendiri. Membaca sebagai proses perkembangan. Proses perkembangan membaca terjadi sepanjang hayat seseorang. Waktu mulai serta berhentinya proses perkembangan ini tidak kita ketahui. Yang perlu diperhatikan dalam proses membaca perkembangan ialah: yang pertama, membaca merupakan sesuatu yang diajarkan dan sengaja dipelajari. Membaca bukanlah ketidaksengajaan. Dan yang kedua, membaca ialah sebuah proses. Membaca sebagai proses keterampilan. Proses membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis atau keterampilan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi atau ide gagasan secara lisan dan tulisan. Membaca adalah keterampilan yang kompleks, rumit, dan mencakup keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Menurut Broughton, ada 2 aspek dalam membaca. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skills, yang dianggap berada pada urutan lebih rendah atau lower order. Hal ini mencakup pengenalan huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frasa, klausa, dan kalimat, pengenalan hubungan korespondensi pola ejaan bunyi atau kemampuan menyuarakan bahan tertulis, dan terakhir,
kecepatan membaca taraf lambat. Yang kedua ada keterampilan bersifat pemahaman atau comprehension skills yang dianggap urutan yang lebih tinggi atau higher order. Hal ini mencakup memahami pengertian sederhana dari leksikal, gramatikal, dan retorikal, memahami signifikasi atau makna, maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca, evaluasi penilaian dari isi dan bentuk tulisan, kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan, dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis tersebut. Yang selanjutnya ada jenis membaca. Kita mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari dan yang akan ditelaah dengan cara yang pertama, memeriksa, meneliti indeks-indeks, dan daftar kata-kata yang terdapat pada buku-buku. Yang kedua, melihat-lihat, memeriksa dan meneliti judul-judul bab yang terdapat dalam buku-buku yang bersangkutan. Dan yang terakhir, memeriksa, meneliti bagan, skema, dan outline buku yang bersangkutan. Membaca skimming atau sekilas. Berikut adalah beberapa pengertian membaca skimming menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Maria Mintowati. Menurut Maria Mintowati, membaca sekilas atau skimming secara garis besar dapat diartikan sebagai kemampuan membaca cepat. Yang kedua yaitu menurut Tampu Bolon. Menurut Tampu Bolon, membaca cepat adalah membaca bacaan yang menekankan pada kecepatan membaca tanpa mengesampingkan pemahaman dan ilmu yang ingin disampaikan dari penulis. Yang ketiga yaitu menurut Nur Hadi, yang mengartikan bahwa membaca cepat berarti juga disertai dengan kecepatan dalam memproses informasi tanpa harus meninggalkan aspek bacaan yang penting itu sendiri. Yang keempat yaitu menurut Hernowo. Menurut Hernowo, membaca sekilas atau skimming sebagai bentuk kegiatan merespons perlambang yang disampaikan oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu pendapat Colin Rose, yang mengartikan bahwa membaca cepat merupakan salah satu bentuk keterampilan yang berfungsi untuk mencegah kebosanan dalam membaca. Yang keenam yaitu menurut Praptanti. Menurut Praptanti mengartikan membaca sekilas sebagai aktivitas yang bertujuan untuk hemat waktu, namun tetap mendapatkan pesan dan hasil yang banyak. Yang terakhir yaitu menurut Prastiti. Menurut Prastiti, membaca cepat adalah upaya untuk mendapatkan gagasan pokok dari bacaan dengan waktu yang relatif singkat. Jadi, dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian membaca skimming yaitu membaca yang memakan durasi lebih cepat daripada umumnya atau daripada normalnya, tanpa menghilangkan inti dari membaca itu sendiri, yaitu tetap fokus pada pemahaman materi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada tujuan membaca skimming atau sekilas. Yang pertama yaitu untuk mengenali topik bacaan. Yang kedua untuk mengetahui pendapat orang lain. Yang ketiga untuk mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan. Yang keempat untuk memilih bahan yang perlu dipelajari dan diingat. Yang kelima yaitu mendapatkan kesan umum dari apa yang dibaca. Yang selanjutnya yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal, yang bersifat lancar, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya membaca cerpen. Yang termasuk kegiatan membaca model ini adalah 1. Membaca telaah isi. Yang kedua, membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi, menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan.
yang termasuk membaca telaah isi yaitu 1. Membaca teliti. Dalam kegiatan membaca teliti perlu keterampilan-keterampilan diantaranya 1. Membaca survei cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum. Yang kedua yaitu membaca seksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul dan perincian-perincian penting. Yang ketiga, penemuan hubungan paragraf dengan keseluruhan tulisan membaca teliti yang mencakup 1. Membaca paragraf dengan pengertian. Yang kedua, membaca pilihan yang lebih panjang. Yang ketiga, membuat catatan. Yang terakhir yaitu menelaah tugas. Kemudian ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca ini meliputi A. Standar-standar atau norma kesastraan. Yang kedua, resensi tulis. Yang ketiga, drama tulis. Yang keempat, pola-pola fiksi. Kemudian ada membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ada membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang terakhir yaitu ada membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa mencakup 1. Membaca bahasa asing. Tujuan membaca bahasa asing dalam tataran rendah adalah memperbesar daya kata, mengembangkan kosakata, dan dalam tataran yang lebih tinggi, tentu saja bertujuan mencapai kefasihan. Yang terakhir yaitu membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.